Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua. Mungkin Kenduri Cinta kali ini agak berbeda ya dari sebelumnya. Biasanya diawali dengan diskusi, diawali dengan mukodimah, ada tanya jawab dan sebagainya. Tapi untuk kali ini memang kita ingin mengangkat karya sastra dari Mbah Nun, MH Ainun Najib, yang mungkin kalau teman-teman mengikuti yang rutin di Jogja itu ada acara Sastra MH yang setiap 1 bulan sekali dilangsungkan di rumah Ma'iyah Kadipiro, di mana di situ karya-karya Mbah Nun dielaborasi, dibaca, didiskusikan, diperbincangkan, sehingga diulas dari sudut pandang yang bermacam-macam, tidak hanya dari para pelakunya, tidak hanya dari para tokoh sastranya, tidak hanya dari karya-karyanya juga, tapi dari berbagai sudut pandangnya. Karena yang muncul di Sastra MH juga di Jogja, bagaimana anak-anak muda, milenial, Gen Z dan lain sebagainya juga terlibat di situ untuk bagaimana memotret karya-karya sastra dari Mbah Nun. Maka itu semangat itu yang kemudian teman-teman Kenduri Cinta bawa. Makanya kita menggunakan tagline Kenduri Cinta dan Sastra MH, kolaborasi Kenduri Cinta dengan Sastra MH. Untuk itu sebelum nanti kita ke menu utama, saya mau mengundang Mas Helmi Mustafa dan Mas Roni Pratama untuk ikut bergabung di panggung. Karena Mas Helmi dan Mas Roni ini salah dua di antara, ya dia jurnalistik kita di Ma'iyah, juga mengelaborasi karya-karya Simbah juga. Maka malam hari ini kita ingin mengelaborasi juga sudut pandangnya dari Mas Helmi, dari Mas Roni. Mungkin teman-teman juga sering membaca tulisannya Mas Helmi atau Mas Roni, atau yang terakhir baru rilis di caknun.com malam hari ini tadi. Itu bisa dibaca juga oleh teman-teman yang nanti akan kita ulas bersama-sama di sini. Ya, kenapa kita kemudian mengangkat tema ini dan kenapa kita menggunakan judul yang agak panjang ya, masih adakah sastra di dalam ruang hidup kita? Sebenarnya kita ingin tahu, kita ingin mengulas, kita ingin menggali apakah sastra itu sebatas karya sastra atau sebatas karya seni saja? Ya. Kita akan mengulas lebih jauh itu, terutama dari karya-karya dari Mbah Nun, dari MH Ainun Najib, bagaimana sejak usia muda, sejak tahun kalau tidak salah, tadi kita ngobrol dengan Mas Helmi, di tahun 69 itu Mbah Nun sudah menulis puisi dan juga menulis tulisan-tulisan ringan di salah satu majalah di Yogyakarta waktu itu. Nah, tapi kita akan spesifik ke karya sastra, ya puisi, syair, ya. Nanti di sini kita ada Mas Helmi, ada Mas Roni, gitu. Mungkin itu sedikit Mas Tri untuk mengawali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya panas sekali ya teman-teman. Atau dingin. Oke teman-teman sekalian, setelah parade Kenduri Cinta yang menghentak mungkin 2-3 bulan terakhir ya, hari ini kita menurut saya jadi satu parade yang menarik dan diskusinya cukup panjang ketika kita teman-teman penggiat untuk memilih Sastra MH. Benar apa yang disampaikan oleh Mas Fahmi bahwa Sastra MH itu biasanya hanya ada di Yogyakarta. Belum ada ya Mas Helmi, belum buka cabang di tempat lain. Terus akhirnya teman-teman Kenduri Cinta mempersiapkan dan merasa bahwa Sastra MH sepertinya menjadi mandatori atau menjadi ursanitasnya segera kita elaborasi ke Jakarta. Kenapa? Karena kita melihat bahwa hari-hari ini
dengan tingkat suhu yang terus naik, global climate change yang tidak menentu, Oktober yang harusnya hujan belum hujan, maka kita perlu pengendapan diri. Maka tagline yang dibawa oleh teman-teman Kenduri Cinta adalah masih adakah sastra di dalam ruang hidup kita? Judulnya berat. Mudah-mudahan kita bisa mentransfer energi sastra hari ini. Pertanyaan kedua yang sebenarnya muncul di setiap diskusi kita di Rebuan adalah, apakah hari ini diperlukan sastra sebagai kacamata untuk mengelaborasi situasi yang tidak menentu? Karena sastra itu sepemahaman saya, nanti bisa dikoreksi, bahwa sastra itu menyublimkan, melembutkan yang tadinya keras menjadi lunak, ya, membuat kacamata yang tadinya kaku menjadi lentur, dan bisa mengelaborasi intoleransi menjadi toleransi, bahasa yang hari ini sering muncul. Dan tentunya sastra akan membuat hidup kita seharusnya lebih bermakna. Karena di Rebuan sendiri, saya mengikuti diskusi yang menarik. Kalau kita tanya teman-teman, sastrawan hari ini siapa? Itu menjadi sebuah diskusi yang cukup panjang. Bagaimana kategori sastra? Belum lagi pertanyaannya, kenapa sastra MH? Kenapa enggak sastra Cak Nun? Kenapa enggak sastra Mbah Nun? Nah, ini sudah ada nih orangnya. Nanti kita akan tanya, kenapa idiom yang dipakai adalah sastra MH? Itu mungkin jadi pengantar sambil teman-teman, bahwa hari ini mungkin akan kita elaborasi, teman-teman yang punya desire untuk menampilkan sesuatu silakan menghubungi teman-teman pegiat. Mungkin dari situ nanti kita akan elaborasi waktunya. Terus kita akan mulai mungkin ya Mas Fahmi, bahwa sastra MH itu apa? Makhluk apakah sastra MH sehingga ursanitasnya di Jakarta menjadi penting. Terus kira-kira selama ini pergulatan atau pelaksanaan sastra MH yang di Jakarta, mungkin kita nanti bisa dengarkan Mas Hilmi untuk sharing. Karena pasti teman-teman sekalian bahwa hari ini kita berdoa dan berharap bahwa yang keras akan menjadi lunak, jarak pandang kita akan menjadi lebar dengan mengenal sastra. Karena saya percaya bahwa hanya sastra yang membuat kita tidak mendua. Terima kasih. Terima kasih Mas Tri. Ya, kita akan ke Mas Roni dulu. Teman-teman yang mungkin sudah membuka website caknun.com, tulisannya cukup panjang, tidak mungkin diulas dalam waktu yang singkat juga. Tapi kita akan pantik mungkin dari satu sudut pandang kenapa bahwa Mbah Nun atau Cak Nun berkarya sastra itu tidak semata-mata untuk kreativitas saja, ya. Tetapi ada misi di situ, ada pesan yang hendak disampaikan di situ. Kalau teman-teman mungkin pernah mengikuti beberapa penampilan-penampilan pementasan dari karya-karya Cak Nun sendiri, baik itu teater, musik puisi, ya. Kalau musik puisi mungkin sudah cukup lama. Wah, hujan ya? Hujan atau yang dari pohon? Oh, yang dari pohon. Jadi kalau musik puisi itu sudah cukup lama tidak dibawakan. Kalau dibawakan kembali itu seingat saya ketika di Jogja itu yang seperti nyanyian gelandangan dan lain sebagainya, itu pernah dibawakan ulang dengan alat musik yang sama juga. Nah, kalau mungkin musik puisi yang terbaru atau dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu jauh itu ada Jangan Cintai Ibu Pertiwi, kemudian ada Presiden Balkadaba, kalau teman-teman mungkin pernah ikut nonton waktu itu, ikut menikmati juga. Nah, ada pesan-pesan yang hendak disampaikan di situ.
Nah itu yang kemudian ditulis oleh Mas Roni dalam satu tulisan yang cukup panjang di situ penjelasannya. Mungkin dari situ Mas Roni yang mungkin kita pantik bahwa Cak Nun tidak hanya berkarya sastra secara kreativitas, tetapi ada pesan di situ. Ada tidak hanya pesan sosial, tapi juga ada pesan politik, tapi juga ada pesan yang memang kemudian bisa dikatakan memantik satu pergerakan gitu ya. Kalau kita pernah tahu misalkan Lautan Jilbab sebagai karya sastra dari seorang M.H. Ainun Nadjib yang kemudian memantik satu pergerakan besar saat itu untuk memperjuangkan kebebasan manusia untuk memilih apa yang memang ingin ia pilih, ingin ia kenakan gitu ya. Dan itu tidak sebatas pada jilbab saja. Mungkin itu sebagai pantikan Mas Roni, silakan Mas. Baik, terima kasih teman-teman, selamat malam. Tadi sebelum menjawab dari apa yang disampaikan Mas Fahmi, saya ingin mencoba menjawab dari tema utama ya, masihkah ada sastra di hari ini. Saya pikir masih, kalau kita melihat hari-hari ini teman-teman justru makin banyak dan makin produktif menulis sastra. Kalau teman-teman membuka di Instagram, di Twitter, itu kan ada sastra mini. Ada puisi singkat lah kayak seperti haiku gitu kalau di Jepang. Meskipun sebenarnya puisi-puisi itu merefleksikan dari kegundahan dia, kegelisahan dia, dari amatan-amatan dia. Dari bagaimana dia ketika ketemu pacar lalu jatuh hati, lalu dia tuliskan di situ. Itu pertama. Jadi sebenarnya hari ini dengan adanya media baru, adanya Instagram, Twitter, Facebook, TikTok dan seterusnya, sastra masih dirayakan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah sastra itu sekadar curahan hati seseorang? Apakah sastra hanya mengungkapkan satu kecengengan yang seakan-akan setiap orang, setiap kita waktu masih SD SMP itu bisa menuliskan seperti itu? Apakah sastra itu hanya sebatas curhatan seperti itu? Nah ini pertanyaan dan sebuah problem saya kira. Nah saya ingin menarik ke soal yang tadi disampaikan Mas Fahmi, soal Mbah Nun. Kita tahu Mbah Nun kalau kita lacak arsip-arsip tulisan-tulisan beliau, sudah produktif di era 70-an. Di tahun 69 beliau sudah menulis cerpen. Di era 70-an makin produktif pula di situ. Ada satu antologi yang teman-teman mungkin belakangan menemukan itu karena baru diterbitkan tahun 2022. Meskipun itu repro, diterbitkan ulang pada tahun 70-an sudah ada, M Frustrasi. Kalau teman-teman pernah mendengarnya. Itu merupakan antologi puisi yang diantologikan waktu itu oleh Seno Gumira Dharma di Yogyakarta, di Dipowinatan waktu itu, kalau pernah saya membaca riwayatnya. Dan bagaimana Mbah Nun di sana sudah memperlihatkan bahwa sastra itu bukan hanya soal bagaimana seorang mencintai lalu kita tuliskan melalui puisi. Atau menuliskan sebagaimana kita menulis catatan harian di Instagram, di Twitter, dan seterusnya itu. Tapi sastra di sana tentu saja saya bedakan menjadi 3 hal. Terutama kesastraan M.H. Ainun Nadjib. Karena waktu itu kita lihat dan sebagaimana kita tahu di Ma'iyah, ada era M.H., ada era Cak Nun, ada era Mbah Nun. Nah ini kategori yang saya kira bukan hanya soal usia, melainkan juga periodisasi kesastraan Muhammad Ainun Nadjib. Nah pada periode MH ini, di situ kita kalau membaca secara lebih jeli di sana, puisi-puisi yang dituliskan bukan hanya soal curhatan saja, meskipun kata di situ M frustrasi. M di sana bisa merujuk pada Muhammad Ainun Nadjib, MH kan dari M sama H ya. Jadi Muhammad, nama Mbah Nun kata awalnya di situ. Bisa juga merujuk pada persona Muhammad SAW. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sastra, selain tadi juga bagaimana bisa merefleksikan keseharian kita, itu juga mengungkapkan bagaimana gagasan, pemikiran, ideologi, kemudian ilmu yang kemudian dipuisikan menjadi satu sajak di sana, itu begitu saya kira menjadi satu dokumen pengetahuan di sana. Kalau kita bisa melihat sastra sebagai satu dokumen pengetahuan Mbah Nun di era 70-an. Nah, kita ini sekilas ya untuk pemantik aja. Kemudian masuk ke era 80-an, sudah masuk ke era Cak Nun. Di sana kita tahu Mbah Nun bukan hanya seorang sastrawan sebagaimana kita pahami di sekolah-sekolah.
kita tahu bahwa Mbah Nun juga seorang penulis teater, penulis drama yang cukup produktif. Kemudian juga seorang penulis esai yang begitu kritis di era-era itu. Di usia sekitar 20-an tahun beliau sudah tembus di Tempo, di koran Kompas, di Horizon dan seterusnya dan seterusnya. Artinya Mbah Nun di era-era 70-an masuk ke 80-an itu di tengah arena sastra Indonesia itu sudah bukan hanya kita produktif menulis sastra, melainkan juga mendesiminasikan pemikiran soal kesastraan, kemudian memperdebatkan itu di koran-koran dan seterusnya. Nah, era Cak Nun ini menarik karena saya kira dan beberapa peneliti juga sudah mencatat di sana, bagaimana Mbah Nun menulis sastraan kalau menurut Rendra itu bukan hanya bersajak anggur dan rembulan, melainkan juga menyuarakan suara-suara wong cilik, menyuarakan suara-suara kaum termarginalkan, menyuarakan kaum-kaum kalau istilahnya kaum intelektual kampus subaltern gitu kira-kira. Nah, Mbah Nun di era 80-an melalui esai, puisi, terutama teater itu sudah bertendensi ke sosial politik. Artinya kekritisan beliau terhadap situasi waktu itu, bagaimana sastra itu menjadi medium penulisan sebagai satu medium komunikasi, di situ amat kentara era-era 80-an. Nah, tentu saja nanti itu bisa kita perdalam lagi bagaimana bertumbuhnya teater waktu itu di Powinatan. Ada Pak Nevi sama Pak Joko Kamto bisa bercerita lebih lanjut di sana. Kemudian era 90-an kita tentu saja kalau kita tahu Mbah Nun itu menulis puisi, cerpen bahkan lalu ada esai-esai. Kita sering luput era 90-an Mbah Nun menulis satu novel, Arus Bawah. Arus Bawah ini merupakan satu novel yang menceritakan bagaimana kalau kita tahu tahun-tahun 90-an itu persona pewayangan itu merepresentasikan wong cilik. Pewayangan itu merepresentasikan demokrasi di akar rumput. Nah, Mbah Nun itu menulis satu novel di sana. Dan menurut beberapa peneliti kalau kita membaca ulasan-ulasannya itu sudah ada kandungan-kandungan pasca modernisme. Nah, ini teman-teman kampus sudah mengaitkannya di situ era-era 90-an. Lalu kita tahu era 90-an juga era berdirinya Kiai Kanjeng. Kemudian kalau kita menyepakati bahwa lagu, puisi, sajak merupakan satu ekspresi puitik, maka era-era itu Kiai Kanjeng juga menjadi satu penanda sejarah bagaimana kolaborasi kesastraan yang awalnya di teks kemudian itu dideklamasikan, yang kemudian itu dipuisikan, diteaterkan dan seterusnya. Nah, tahun 2000-an kemudian juga belakangan kalau kita masuk ke era 2000-an 20, Mbah Nun juga menulis Rohman Rohim Cinta. Itu satu puisi mutakhir yang bukan merupakan satu reproduksi puisi-puisi sebelumnya, melainkan itu puisi-puisi baru. Kalau kita ingat tema Kenduri Cinta tahun kemarin, di 2 bulan kemarin itu Rohman Rohim Cinta, bagaimana cinta itu kemudian mengejawantah dari ketika Tuhan mengatakan kun fayakun. Kemudian itu merupakan satu perjalanan cinta di sana. Nah, ini satu pemantik saja, saya kira bagaimana kesusastraan kalau kita merefleksikan dari perjalanannya Mbah Nun, kita bisa kategorikan menjadi 3 periode itu. Periode MH, Cak Nun, kemudian Mbah Nun. Dan ketiga ini kalau saya coba kristalkan menjadi 3 kata, Mbah Nun melintasi pendulum antara etik, politik dan poetik atau puitik. Dari etik kita tahu bahwa kesusastraan Mbah Nun itu bukan hanya kesusastraan yang kata Rendra bersajak anggur dan rembulan, melainkan punya satu tanggung jawab sosial. Bagaimana kalau kita membaca puisi-puisi, cerpen-cerpen Mbah Nun, novel-novel Mbah Nun itu merefleksikan era-era waktu itu. Jadi sebenarnya merupakan satu dokumen sejarah. Jadi Mbah Nun menulis karya sastra itu ada aspek etiknya di situ. Politik tentu saja kita bisa membaca dari segi drama Turgi Mbah Nun ketika drama dituliskan kemudian dipentaskan di era-era Orde Baru waktu itu yang amat represif, bagaimana Mbah Nun sudah kritis di situ. Nah, itu dari segi politik kita bisa disadari. Dari segi puitik tentu saja kalau teman-teman mungkin bisa sedikit komparasi lah. Puisi-puisi Mbah Nun, diksi-diksinya itu gampang kentara, kita bisa mengidentifikasi, oh ini khas Mbah Nun.
ketika beliau sedang berbicara di depan umum dan ketika beliau sedang menulis itu hampir-hampir mirip. Tidak banyak seorang sastrawan ketika menulis sekaligus berretorika itu bisa seimbang. Mbah Nun bisa menyeimbangkan itu. Ketika menulis itu ya sebagaimana kita mendengarkan Mbah Nun waktu berbicara mendedah sesuatu topik di sana. Nah, itu singkat kata Mas Fahmi untuk memantik satu diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Roni. Jadi tadi Mas Roni ada satu kutipan sejarah lah atau petikan sejarah bagaimana seorang MH ketika di tahun 70 itu tulisannya sudah menggebrak media nasional. Dan kalau kita hitung usia beliau saat itu masih 17 tahun berarti. Antara 17, kalau mungkin di 70 tahun berarti 17, kalau rentang di 71, 72, 73 berarti kan antara 17 sampai 20 tahun. Dengan usia yang masih sangat muda itu cukup sangat mengagumkan tentu saja bagaimana seorang penulis yang datang dan di Jogja ya. Dan di Jogja, ini juga perlu jadi garis bawah juga, hadir di Jogja, tetapi kemudian mampu mendobrak panggung nasional gitu ya. Yang kemudian kalau teman-teman mungkin yang sedikit pernah membaca atau yang suka membaca, Cak Nun itu pernah menulis buku atau tulisan itu Budaya Tanding. Ya. Itu secara ininya tahun 95, tetapi buku tulisan-tulisan itu terkumpul dari beberapa tahun gitu ya. Nah, tetapi bagaimana seorang MH Ainun Najib menulis Budaya Tanding itu adalah satu fenomena tersendiri juga gitu ya. Artinya di situ kita bisa melihat bagaimana sosok seorang MH Ainun Najib, dia penulis yang muncul di Jogja, bukan di Jakarta, ya, tetapi mampu kemudian mendobrak panggung nasional yang kemudian ia menjadi satu tokoh yang juga bisa yang sangat diperhitungkan di skala nasional gitu ya. Nah, tadi saya dengan Mas Hilmi sedikit ngobrol di transit bagaimana Mbah Nun itu juga tidak hanya menempatkan seorang tokoh sastra sebagai posisinya dia sebagai seorang sastrawan, ya. Tapi lebih dari itu, ya. Menempatkan mereka dalam sisi manusianya, ditemani, dibersamai, disaudarai, ya, dirangkul, ya. Bagaimana yang paling baru ya drama Melungsungi, bagaimana menemani tokoh-tokoh atau para seniman-seniman di Jogja yang kemudian diberi satu wadah di situ. Kalau mundur sedikit, ada majalah Sabana yang bisa itu lahir kembali ya mungkin ya Mas Hilmi ya. Majalah Sabana itu sebelumnya sudah ada atau belum ya? Jadi majalah Sabana dilahirkan atau dicetuskan oleh Mbah Nun untuk mewadahi juga tokoh-tokoh sastra di sekeliling Mbah Nun yang Mbah Nun kenal gitu ya. Kalau teman-teman pernah membeli majalah Sabana, bagaimana di situ ise-ise dikumpulkan oleh para penulis-penulis lain, tidak hanya Mbah Nun sendiri di situ gitu ya. Mungkin itu juga itu sedikit ya Mas Hilmi sebagai pantikan bagaimana Mas Hilmi bisa menceritakan lebih jauh lagi, karena Mas Hilmi ini juga adalah ya satu redaktur maya yang juga sering menemani Mbah Nun kemana-mana, ya pasti menjadi saksi sejarah juga bagaimana apa yang Mas Hilmi lihat mungkin di Kadipiro, mungkin di Menturo bahkan, atau mungkin ketika menemani Simbah di beberapa acara. Silakan Mas Hilmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sesepuh, Presiden Penyair Indonesia, Mbah Tarji, kemudian Pak Nevi, Pak Jokam, ada Habib Anis juga dan teman-teman semua yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita ngumpul di sini di Kenduri Cinta edisi khusus. Kenduri Cinta ngunduh sastra MH, mungkin bisa seperti itu. Tadi kita sudah nyimak yang disampaikan Mas Roni, cukup akademis dan detail, dan memang sudah tepat karena beliau punya background yang memadai untuk itu.
Nah saya mungkin akan sifatnya cerita-cerita mawon. Itu suatu siang, suatu hari awal tahun atau akhir tahun lalu ya. Itu kami ngobrol Mbah Nun, kemudian Mas Zaki, saya dan teman-teman yang lain tuh siang-siang ngobrol. Beliau seperti biasa ngudut, kemudian ngopi, ngobrol tentang keadaan, suasana, terus sampai tercetus ingin bikin kegiatan yang sastra gitu. Dan beliau sempat berpikir misalnya bikin acara sastra tapi mengulas karya-karya sastra para penyair Indonesia dan lain-lain itu. Itu kerendahan hati beliau. Tapi kemudian Cak Zaki dan teman-teman yang lain justru sebaliknya, jangan kita bikin sastra MH saja. Karena diulak-walik Mbah Nun itu ya sastrawan, bukan hanya kiai yang seperti belakangan kita kenal. Pada mulanya beliau adalah seorang penyair, jadi kita bikin sastra MH. Apalagi tadi seperti yang disampaikan Mas Roni, beliau sudah memulai itu sejak tahun akhir 60-an dan 70-an. Pada usia masih belasan tahun sudah berprestasi, berkontestasi dengan para penyair lain yang mungkin lebih tua usianya gitu. Nah ini satu hal yang penting. Maka akhirnya kita sepakat bikin sastra MH gitu. Begitu tercipta konsep itu, lalu terjadi lagi diskusi apa yang akan dijadikan menu edisi pertama gitu. Terjadi diskusi lagi macam-macam, akhirnya mengerucut pada puisi-puisi tahun 70-an yang diangkat pertama kali, edisi pertama itu. Nah, beliau sangat menekankan angka 70-an karena itu adalah angka satu ketika beliau masih sangat remaja tapi sudah banyak menulis puisi dan dimuat di berbagai media. Kemudian tahun 70-an juga tahun yang menurut Mbah Nun itu tahun yang spesial lah, era yang spesial gitu. Dan seterusnya akhirnya edisi pertama kita ngajak teman-teman khususnya generasi yang kekinian, generasi Z ya, generasi Z yang barangkali belum mengenal Mbah Nun di masa itu. Dan caranya ya sederhana, sebenarnya niatnya tidak lantas akan bikin diskusi yang mendalam, tapi menikmati. Minimal teman-teman generasi sekarang tuh mendengarkan puisi-puisi Mbah Nun, dibacakan gitu. Itu sudah luar biasa. Nah, baru pada tahap edisi selanjutnya muncul lagi perkembangan atau ide di mana kalau bisa puisi itu juga dibacakan. Nah, dari edisi ke edisi intinya ada perkembangan-perkembangan termasuk mulai disadari bukan hanya puisi itu dibaca oleh pembaca wajib puisi di Sastra MH yaitu Pak Joko Kamto dan Mas Sedeng atau Mas Agus Sedeng Yuniawan, tapi juga diberikan ruang untuk audien atau yang hadir terutama yang muda-muda untuk ikut membaca puisi-puisinya Mbah Nun. Jadi dia mengalami membacakan, memilih, bahkan sebagian dari mereka walaupun sudah kita siapin puisi, mereka udah milih sendiri. Artinya sudah googling sendiri, sudah mencari karya-karya beliau, dibacakan dan alhamdulillah dari satu orang ke orang yang lain ketika membaca puisi itu ya beda-beda gayanya. Ada yang lembut, ada yang berapi-api, ada yang lugas, macam-macam sehingga lalu muncul sepercik harapan. Mudah-mudahan acara Sastra MH juga bisa melahirkan penyair-penyair baru dan seterusnya. Kemudian di tahap berikutnya Kiai Kanjeng juga ikut nyengkuyung meramaikan dengan musikalisasi puisi yang teman-teman juga sering lihat bersama Bapak Kiai Kanjeng memusikalisasikan puisi-puisi Mbah Nun dan seterusnya sampai kemarin sudah berlangsung edisi ke-6. Dan selain menikmati puisi, kita juga mencoba mengingat-ingat
karena dunia sastra ini kan khususnya sama seperti bidang-bidang atau dunia lain tuh ada percakapan, ada pertukaran ide, ada gagasan yang dikemukakan dan lain sebagainya, membentuk satu diskursus, dan Mbah Nun juga terlibat gitu. Beliau menulis esai tentang sastra, menulis ulasan tentang fenomena sastra dan lain sebagainya. Itu coba dimunculkan juga sebagai salah satu menu yang dibahas oleh waktu itu diantaranya oleh Pak Simon Hatte. Ada esai beliau yang cukup unik dan menarik, judulnya Hutang-hutang Kebudayaan, itu dibahas. Jadi minimal targetnya kita mengingat kembali. Teman-teman yang belum tahu menjadi tahu, kita yang sudah pernah membaca jadi ingat kembali. Kalau Dek Roni tadi sudah menyampaikan secara akademik, saya akan seperti tadi Mas Fahmi katakan, saya sering menemani beliau, atau mungkin lebih tepatnya saya menyaksikan dari jarak dekat gitu ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan beberapa kelengkapan, tidak hanya dari sisi ulasan ilmiah dari Mas Roni, juga nanti kita menikmati pembacaan puisi Mbah Nun dari maestro kita Pak Jokam dan Pak Nevi, tapi juga hal-hal yang lain yang tadi Mas Fahmi menyebut, saya akan sampaikan dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan itu maksudnya saya melihat bahwa Mbah Nun itu punya perhatian, atau nek basa Jawa itu gemati gitu, terhadap para sastrawan Indonesia. Misalnya dengan W.S. Rendra atau Rendra itu luar biasa beliau itu. Sangat sangat dekat, sangat intim saya melihat itu. Sampai ada tulisannya yang sudah dipublish itu tentang Mbah Nun dari Rendra. Beberapa kali beliau almarhum Rendra juga datang ke Kadipiro dan saya dengarkan obrolan beliau berdua cukup asik gitu. Pada waktu kedatangan beliau yang keberapa saya lupa, itu dilalah pas di Kadipiro juga ada tamu dari Malaysia, juga ada tamu dari kampus mungkin Universitas Negeri Malang, bertamu 2 rombongan di Jogja. Dilalah ada beliau Rendra, ya sudah jadi acara di situ. Rendra juga diminta menyampaikan uraian dan juga ikut nyanyi. Jadi beliau ikut berjoget di situ dan itu hal yang menyenangkan. Sampai masa beliau sakit juga Mbah Nun menemani dan seterusnya dan seterusnya. Tidak hanya Rendra tapi juga Umbulan Duparanggi yang beliau sebut sebagai guru laku, guru sufi, itu sampai masa-masa terakhir juga intensif, sangat dekat. Bahkan teman-teman di Bali, teman-teman kita di Bali juga diamanati Mbah Nun untuk selalu berdekatan dengan beliau Pak Umbu, dan bahkan nama simpul di Bali itu ya Pak Umbu yang memberi nama, Mas Wisani itu dengan Pak Umbu. Kemudian dengan Pak Arif Budiman, ini salah satu tokoh yang ikut menggulirkan apa yang pada tahun 80-an itu disebut dengan sastra kontekstual. Dek Roni ada catatannya tapi belum disampaikan. Itu beliau sakit juga beliau perhatian, beliau nengok, bahkan teman-teman di Solo Tigo juga diminta untuk sambung gitu. Jauh sebelum itu ketika Pak Kunto Wijoyo, Profesor Kunto Wijoyo yang seorang sejarawan tapi juga sastrawan sakit, ya Mbah Nun menemani, memberikan wirid untuk diwiridkan, didoakan dan seterusnya. Bahkan tahun 2000 awal ketika beliau dan Kiai Kanjeng melahirkan beberapa album baru termasuk Prauno, saya diminta untuk mengantarkan ke rumah beliau di Jogja. Itu Pak Kunto. Kemudian siapa lagi misalnya? Pak Danarto, ini cerpenis yang sangat istimewa juga. Itu beliau di masa-masa dulu juga sering ketemu dalam berbagai forum, dan ketika sudah masa sepuh itu juga tersambung kembali. Bahkan
pada waktu Sabana edisi keberapa saya lupa, beliau mengusulkan supaya desain covernya itu dibikin oleh Pak Danarto. Karena selain beliau seorang sastrawan juga pinter melukis gitu. Sudah disampaikan melalui Pak Bayu Ki Sejati, tapi waktu itu kondisi beliau sedang sakit dan tidak lama kemudian beliau dipanggil oleh Allah. Jadi akhirnya belum tercapai, tapi itu sudah berlangsung keakraban dan perhatian gitu. Kemudian juga dengan Bang Ashadi Siregar di Jogja, beliau juga ngajak teman-teman untuk silaturahmi ke sana. Pada waktu Sabana terbit perdana, itu beliau yang diminta memberikan pidato kebudayaan. Jadi saya melihat dari jarak dekat bahwa beliau perhatian, bahwa beliau menikmati, mencintai, memberikan perhatian kepada para penyair yang menurut beliau memang sangat penting, bukan hanya untuk dunia sastra tapi juga bagi Indonesia. Itu sangat kuat sampai sampai tingkatnya kalau beliau misalnya tidak bisa, itu selalu mewanti-wanti kepada teman-teman di beberapa kota di mana ada sastrawan yang Mbah Nun sangat menaruh hormat. Misalnya di Semarang itu ada Pak Darmanto Jatman, teman-teman Semarang juga diminta untuk sambung dengan beliau, tilik beliau, dan bisa Anda bayangkan bagaimana perasaan orang-orang itu ya mendapatkan perhatian yang cukup luar biasa dari Mbah Nun. Nah, itu tadi nama-nama yang mungkin kita kenal ya. Tetapi juga yang barangkali tidak kita kenal, tapi juga bagian penting dari proses kreatif dalam sejarah kesusastraan, termasuk khususnya di Jogja, seperti yang tadi disinggung sedikit oleh Mas Fahmi, Mbah Nun juga cukup perhatian dekat sama mereka. Ketika di masa-masa beliau sibuk sinau bareng ke berbagai kota, itu di sela-sela itu mesti mikir tentang sastra. Mikir mau nulis naskah sastra apa gitu. Mikir ketemu siapa atau mungkin menanyakan kayak piye yo kabare dan seterusnya. Dan ketika terjadi obrolan misalnya, itu beliau sangat antusias. Ide-ide baru beliau sangat merespon, sehingga kadang-kadang dari pertemuan itu lahir ide membuat naskah drama, termasuk melungsungi tadi itu yang spektakuler. Dari jumlah yang terlibat itu 90 orang itu. Latihan cukup lama dan itu Mbah Nun tuh memfasilitasi, ya neraktir gitu. Jadi keterlibatan beliau luar biasa menurut saya. Nah, yang ingin saya sampaikan dari cerita human interest seperti ini adalah bahwa perhatian Mbah Nun kepada beliau-beliau itu, yang semuanya tadi itu bisa kita katakan sastrawan, itu lahir dari concern beliau kepada fenomena manusia gitu. Beliau itu sangat concern, tingkat concernnya itu tinggi kepada manusia. Kalau diurut itu ke belakang itu begitu. Jadi beliau sangat senang ketika melihat Rendra dengan karakteristiknya yang begitu rupa unik, tidak terbayangkan beliau punya ide seperti ini, seperti itu semua mengagumkan buat beliau. Atau mungkin Umbu yang menempuh jalan sunyi, yang meninggalkan sesuatu yang mungkin orang lain itu berat melakukan, itu dia jatuh hati kepada yang seperti itu. Nah, idealitas tentang manusia yang otentik, yang punya nilai, yang dijunjung tinggi dan lain sebagainya itu sangat kuat menjadi concern Mbah Nun, dan semestinya manusia itu seperti itu, diciptakan oleh Tuhan itu punya fadilah yang kuat dan kita harus peka terhadap itu semua. Tahun 2019 ya yang di sini nih, yang teman-teman KC dan Mbah Nun memberikan ijazah ma'iyah kepada Presiden Penyair Indonesia Pak Sutarji Kolsum Bahri, kemudian Pak Iman Budi Santoso, senior beliau di Jogja, yang Mbah Nun itu kalau ngobrol sama Pak Iman atau membicarakan Pak Iman itu selalu Pak Iman itu dianggap penyair betul dibanding beliau. Beliau merasa belum penyair, itu luar biasa.
terus yang satu lagi Pak Taufik Ismail, kemudian juga Umbulandu Paranggi tapi diberikan di Bali oleh teman-teman Mas Wisani. Ijazah Ma'iyah itu mungkin kita menganggap semacam penghargaan, padahal sebenarnya bukan. Kalau beliau ijazah Ma'iyah itu permohonan supaya kami atau kita itu diizinkan untuk mengekspresikan penghormatan, memuliakan, menghargai, menjunjung, karena pada diri beliau-beliau ini terkandung uswatun hasanah. Jalan hidupnya yang penuh dedikasi, prinsip-prinsip nilainya yang disetiai dan lain sebagainya yang barangkali pada umumnya tidak semua orang menempuh. Nah, Mbah Nun itu punya itu concern kepada manusia sebagai ciptaan Allah dengan segala unikumnya itu. Nah, salah satu bentuknya tadi beliau sangat intens perhatian dan bergaul, menikmati memperhatikan orang-orang, membantu, pokoknya sambung terus. Bahkan itu diminta kita membantu untuk sambung itu. Kemudian memunculkan itu tadi gagasan tentang ijazah Ma'iyah. Gimana kita itu harusnya menghormati orang-orang. Nah, Mbah Nun punya sensibilitas tentang manusia sebagai sebuah fenomena. Termasuk kalau ditarik lagi belakangan di tahun berapa saya lupa persisnya, di beberapa sinau bareng khususnya di Padang Bulan, beliau memperkenalkan konsep takdib atau bahasa langsungnya itu pemberadaban atau pendidikan sebenarnya. Nah, pendidikan itu adalah menggali potensi setiap orang, anak, remaja atau siapapun biar muncul. Jadi biar enggak jadi generasi yang ingah-ingih lah. Mbah Nun enggak seneng kalau ada bocah ingah-ingih, itu enggak seneng. Tapi muncul unikumnya, karakternya yang kuat. Itu dikonsep oleh beliau dengan nama takdib. Sesungguhnya ini inline dengan kepekaan beliau, sense beliau tentang manusia sebagai unikum. Dan dunia sastra dalam pengamatan saya sekilas dari yang saya lihat dari Mbah Nun itu menyumbangkan cukup banyak manusia-manusia yang fenomenal itu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Helmi. Ya, elaborasi awal yang kemudian bisa, mungkin kita bisa memotret ya bagaimana seorang Cak Nun, seorang M. Ainun Najib melahirkan karya sastra tidak, tadi yang saya sebutkan di awal, tidak sebagai sarana kreativitas. Tapi ada ide, ada gagasan, ada konsep di situ, ada persaudaraan di situ tadi yang disampaikan oleh Mas Helmi, bagaimana Cak Nun menyentuh sisi humanisnya ya. Menyentuh sisi humanisnya dari setiap tokoh yang atau setiap sahabat yang beliau kenal.